Alhamdulillah kita itu dalam menjalankan bidang usaha penggilingan padi atau mesin huler ya, untuk kebutuhan hidup sehari-hari, untuk makan, memenuhi kebutuhan keluarga ya. Alhamdulillah di bidang usaha huler ini cukup lumayan menjanjikan. Kita yang paling untung itu alhamdulillah dari kuli ngemaklun. Jadi buruh ngamaklun lumayan kan, dari 10 kilo itu kita dapat 1 kilo atau 1 kilo 2 on. Kalau sehari ada 1 kintal aja yang desol, jadi kan kita dapat di antara 10 sampai 12 kilo. Itu dari 1 kintal beras itu menghabiskan solar di antara setengah atau 1 liter. Kalau solarnya pakai solar yang non subsidi, solar Dexlight, harganya kan itu di antara 13 sampai 15 ribu lah kalau di sini. Kalau Dexlight, kalau kita pakai solar yang subsidi kan sekarang nggak bisa sebenarnya. Tapi bisa juga sih kita beli dari pengecer. Kalau di pengecer ada. Kalau kita berangkat ke pom Pertamina, kita tidak bisa membawa jerigen untuk membeli solar yang subsidi. Paling kita bisa beli solar yang non subsidi. Dexlight itu kurang lebih harganya di 15 ribu. Kalau pakai itu berarti kurang lebih estimasi habis dari 1 kuintal itu di antara 10 ribu lah. 10 ribu kita kalau dapat tadi 10 kilo dipotong sama penyusutan kayak ban, roll, terus laher kayak gitu. Pemeliharaan itu kurang lebih di antara 15 ribu, jadi 25 ribu. Setelah itu dipotong lagi buruh kita, listrik untuk air ya. Kalau ini kan pakai air, kalau yang pakai air dari selokan itu nggak usah pakai listrik ya, itu gratis. Kalau kita pakai listrik aja itu sekira 1 ribu atau 2 ribu, jadi 27 ribu dikurangin lagi solar sudah, estimasi penyusutan sudah, paling dikurangi lagi upah kerja dari 1 kintal itu kurang lebih lah kalau dikerjain sama orang di kisaran itu 25 ribu lah, berarti sekitar 50. Jadi dari 1 kintal itu masih kita dapat kebagian 50 ribu bersih tuh. 50 ribu itu kalau satu hari ada 2 atau 3 kintal, berarti kita mendapatkan penghasilan dari mesin huler atau penggilingan padi, kita bisa dapat sampai 150 ribu bersih per hari. 150 ribu satu hari dikalikan 1 bulan itu 4,5 juta ya. Tapi gak setiap hari ada, paling 2 atau 3 hari baru ada. Tapi kita juga di dalam usaha penggilingan padi tidak mengandalkan melulu dari maklun. Kan orang yang ngemaklun itu yang nggak nentu ya. Barangkali kalau di rumahnya dia sudah stok berasnya sudah habis, baru dia menggiling. Kalau masih ada ya tidak sih. Selain daripada itu, keuntungan dari usaha penggilingan padi selain dari maklun ya, dari kita jual beli, kita beli gabah di desol ya, diolah sama sendiri. Jadi kalau estimasi dari jual beli gabah itu cuman cukup berisiko sih. Itu perlu perhitungan yang sedikit agak matang. Beresikonya begini, contoh lah kalau kita beli harga 700 dengan estimasi harga beras di 12 ribu ya, itu kalau 700 harga 700, kalau 1 kuintalnya muncul 70 kilo itu bagus. Kalau 70 kilo, tapi rata-rata sekarang nggak nyampe 70 kilo, paling sekitar 65, 64 sekarang. Dari 1 kuintal gabah jadi berasnya 70, terus harga gabahnya 700, berarti 70 kali, kalau harga sekarang tuh di 12 ribu lah. Kalau ke warung-warung paling 11.500 atau 11.000 ya, kalau 11.000. Jadi kita punya selisih di 70 ribu keuntungan dari 1 kuintal gabah. 70 ribu itu dipotong sama solar, dipotong sama penyusutan, dipotong sama buruh, paling sekitar kita dapat untung bersihnya sekitar 30 ribu lah per 1 kuintal gabah.
kalau dapatnya 70 kilo dari 1 kuintal gabah gitu. Kalau dapatnya 65 ya paling kita dapat sekitar 10.000 lah bersihnya, tapi kita masih dapat keuntungan dari dedak. Ada dedak terbiasa dari 1 kuintal gabah itu mendapatkan 7-9 kilo dedak, dikali harga 2.500 sampai 3.000 lah kita bisa jual. Jadi lumayan juga lah, lumayan potensi juga kalau yang mau buka penggilingan padi. Tapi harus dilihat dulu tempat areal untuk penggilingan padi itu minimal harus tersedia ada tempat-tempat sawah. Kalau kita buka penggilingan padi yang nggak ada tempat sawah, bingung. Kita mengandalkan dari jual beli gabah cukup berisiko lah. Itu perhitungannya harus matang. Begitu barangkali untuk sementara, lain kali kita lanjut.